Halo semuanya, ketemu lagi di mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, sesi 3 kita akan membahas tentang ideologi politik. Selamat mendengarkan ya, semoga bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dengar ideologi ya, macam-macam, mulai dari liberalisme, sosialisme, kemudian juga ada marxisme. Namun, seringkali kita tidak begitu memahami apa sih ideologi politik tersebut. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya, apa sih itu ideologi politik dan beberapa elemen yang ada di dalamnya. Ada berbagai definisi atau elemen ya dalam sebuah ideologi politik. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan ideologi politik sebagai sebuah sistem kepercayaan yang berkaitan erat dengan politik. Kemudian ada juga yang mendefinisikan ideologi sebagai sebuah ide politik, ideologi politik yang menjadi guidance atau prinsip ya terkait tindakan-tindakan politik. Lalu beberapa juga menspesifikkan bahwa ideologi politik itu terkait dengan kepentingan kelompok masyarakat tertentu atau kelas gitu ya. Dan ideologi politik ini memberikan sebuah konteks. Nah, ini beberapa definisi juga melihat ideologi politik itu memberikan konteks sosial terhadap individu yang kemudian menciptakan sebuah sense of collective belonging. Jadi rasa apa ya? Rasa kolektif terhadap konteks sosial tersebut. Kemudian, secara umum, seringkali ideologi politik sebagai sesuatu yang abstrak ya. Dia adalah sesuatu yang abstrak, terdiri dari berbagai macam ide politik yang sifatnya sistematik. Nah, ini beberapa definisi atau elemen yang ada dalam ideologi politik berdasarkan pandangan beberapa ahli ataupun pandangan masyarakat umum. Dari beragam definisi, atribut atau elemen yang kita sudah lihat sebelumnya, maka di sini saya akan coba untuk menyimpulkan beberapa hal yang menjadi bagian dari ideologi politik. Pertama, ideologi politik itu merupakan sekumpulan ide. Ide itu kan hasil pemikiran ya, atau pemikiran itu sendiri. Jadi ada beragam pemikiran yang kemudian bersatu dan membentuk satu atau seperangkat ide yang lebih sistematik. Itu elemen yang pertama dari ideologi politik. Kemudian yang kedua, karena kita bicara ideologi politik, maka ide-ide atau seperangkat ide tersebut memfokuskan pada relasi kekuasaan. Ya, relasi kekuasaan dalam dunia nyata, ide ini berbicara bagaimana sih caranya kita untuk bisa jadi satu, preserve, ya, mempertahankan sistem relasi kekuasaan yang ada. Atau memodifikasi, mungkin ada hal yang kurang atau hal yang berlebihan dalam relasi kekuasaan yang ada. Atau juga bisa menggantikan, overthrow, ya, membuang relasi kekuasaan yang ada. Dan terakhir, karena kita bicara soal mempertahankan, memodifikasi, atau menggantikan relasi kekuasaan yang ada, ideologi politik itu menjadi dasar, landasan bagi sebuah tindakan politik. Tindakan politik yang terorganisir tentunya. Karena lihat elemen pertama, ide-ide itu saling berkaitan. Sehingga ada mekanisme yang terstruktur untuk mencapai ide-ide tersebut. Jadi, secara sederhana, ideologi itu pertama seperangkat ide,
Kedua, tujuannya selalu terkait dengan relasi kekuasaan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, dia menjadi landasan bagi tindakan politik untuk mempertahankan, memodifikasi, atau mengganti relasi kekuasaan yang ada di masyarakat. Isu berikutnya adalah ideologi politik itu bicara ide itu seperti apa, tentang apa sih yang dia sampaikan. Jadi kalau kita breakdown, ideologi politik itu bicara 3 hal dalam konteks idenya ya, tawaran idenya. Pertama, perspektif. Perspektif tentang kondisi sosiopolitik atau sosioekonomik yang ada. Nah, perspektif ini bisa macam-macam. Dan core ideas-nya adalah di dalam perspektif. Sifatnya bisa misalnya normatif atau evaluatif. Contoh, ideologi X misalnya melihat bahwa kondisi masyarakat secara politik saat ini berada dalam kondisi yang tidak demokratis atau terjadi ketidakadilan ekonomi. Nah, ini perspektif. Bagaimana pandangan si pemilik ide tentang kondisi yang ada. Dari perspektif, si pemilik ide ini atau ideologinya lalu menawarkan sebuah model atau sebuah desired future, kondisi yang diinginkan di masa depan. Contohnya, masyarakat ideal yang diinginkan tuh seperti apa sih berdasarkan persepsi yang ada sekarang? Atau sistem politik yang bisa mendukung masyarakat ideal itu seperti apa? Dan selanjutnya, pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi kekuasaan harus melakukan apa atau harus bertindak seperti apa. Ini visinya ya. Kalau misalnya masyarakat yang ideal dikonstruksikan, contohnya sebagai masyarakat yang beragam atau pluralis, maka sistem politiknya dibayangkan sebagai sistem politik yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Dan pemerintah, misalnya dalam visi ideologi itu, harus menjamin adanya toleransi pemikiran atau kepentingan di masyarakat dan sistem politik. Ini visi ya. Jadi sifatnya sangat normatif sekali. Nah, dari hal yang sifatnya normatif, kemudian ideologi mengusung aspek yang lebih aplikatif, yaitu misi ya. Jadi kalau ada visi ya tentunya ada misi. Misi bicara bagaimana merealisasikan visi besar tersebut. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya dengan ideologi tersebut untuk mencapai masyarakat ideal? Misalnya, untuk mencapai masyarakat yang pluralis, maka sistem politik harus menerapkan rejim yang demokratis. Contoh. Kemudian pemerintahnya sendiri bagaimana? Pemerintah harus menjamin adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan sangat spesifik ya, dan sangat kontekstual. Ini misi. Jadi kalau kita simpulkan, ideologi politik itu ide. Nah, idenya tentang apa? Idenya meliputi 3 hal. Pertama, persepsi atau perspektif tentang kondisi yang ada sekarang. Lalu, visi. Apa sih visi masyarakat ideal dalam ideologi tersebut berdasarkan perspektif yang sudah disampaikan? Dan terakhir, misinya. Bagaimana sih caranya mendorong perubahan politik untuk mencapai visi yang dicita-citakan? Ini ketiga elemen ide yang ada dalam ideologi politik. Di slide sebelumnya, kita sudah melihat bahwa ideologi politik itu punya beberapa elemen. Dan secara
substansial, ideologi politik itu ya bicara ide. Nah, ide ini kan ada 3 hal tadi. Ada perspektif, ada visi, ada misi. Pertanyaan berikutnya, fungsinya apa sih ideologi politik itu? Di sini saya coba jabarkan beberapa aspek fungsional dari ideologi politik. Pertama, dia memberikan gambaran bagaimana pemilik ide atau masyarakat tertentu melihat kondisi yang ada saat ini. Itu pertama fungsinya. Yang kedua, ideologi politik itu memberikan tujuan terhadap tindakan atau aktivitas politik. Sehingga aktivitas politik itu lebih terorganisir, punya capaian yang jelas, ya kan? Dan lalu juga ideologi politik itu mengandung kepercayaan, ya, nilai, atau pengakuan, ya. Ketika seorang aktor politik mendapatkan kekuasaan, apa sih yang harus dia lakukan? Sesuai dengan kepercayaan ideologisnya. Yang keempat, ideologi politik itu membentuk, ya, mempengaruhi sistem politik yang ada di masyarakat atau di negara tertentu. Tentunya ideologi politik dominan akan mempengaruhi bagaimana keseluruhan sistem politik bekerja itu. Dan yang terakhir, ideologi politik punya fungsi menyatukan. Jadi seringkali ideologi politik itu dilihat sebagai sesuatu yang memisahkan. Padahal sebenarnya dia sesuatu yang menyatukan. Karena kalau kita lihat di awal dia memberikan sebuah visi akan masyarakat yang ideal. Tentu ada perbedaan, tapi pada level mikro atau meso, ideologi politik itu kan menyatukan masyarakat-masyarakat yang punya pandangan yang sama dengan tentang kondisi politik yang ada. Dalam ilmu politik, ada beberapa ideologi politik yang kita pelajari. Karena ilmu politik itu berkembang dari Eropa, kemudian menyebar ke Amerika. Oleh karena itu, literatur ilmu politik lebih banyak cenderung membahas tentang ideologi-ideologi yang berkembang di sana. Nah, ini beberapa ideologi politik yang kemudian dipelajari di ilmu politik. Ada liberalisme, kalau kita lihat ini seperti spektrum, ya, kiri dan kanan. Di sebelah kanannya liberalisme, ada konservatisme, lalu ada fasisme, berada pada posisi yang paling ekstrim kanan. Lanjut, di sebelah kirinya ada sosialisme, dan yang paling ekstrim ada komunisme. Spektrum kiri dan kanan ini asalnya dari Revolusi Prancis. Jadi setelah Revolusi Prancis, kelompok-kelompok masyarakat itu terbelah dalam beberapa spektrum ideologi yang menduduki kursi parlemen atau Estates Generale, ya. Sehingga kalau di posisi kiri itu di Estates Generale-nya ada sosialisme dan komunisme, lalu di kanannya ada konservatisme dan fasisme. Kita bahas terlebih dahulu liberalisme. Dari tengah nih kita bergerak. Ideologi liberalisme itu memuat beberapa prinsip atau nilai utama, ya. Pertama, dia melihat manusia itu sebagai individu, single, ya. Dan liberalisme sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan dan akal. Karena dia sifatnya individualisme, maka kebebasan manusia dan penggunaan rasio atau akal oleh manusia itu harus dijunjung tinggi. Dan hal ini juga berdampak pada pemahaman bahwa semua manusia itu sama, punya kesempatan yang sama. Dan prinsip equality of opportunity inilah yang turunannya bentuknya misalnya ada toleransi, menghargai pluralisme, menghargai bahwa ada perbedaan pendapat. Lantas bagaimana dalam konteks pemerintahan?
Liberalisme melihat bahwa pemerintahan itu penting untuk disusun berdasarkan konstitusionalisme. Jadi, sifat pemerintah itu terbatas, tidak kemudian mencampuri aspek-aspek privasi dari individunya, dan menerapkan prinsip check and balances. Ya, jadi kekuasaan itu dalam pandangan liberalisme tidak boleh bersifat tunggal atau dikontrol oleh satu sisi saja. Kalau kita lihat check and balances itu kan bicara soal trias politika. Ada keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan itu harus disebar, disperse, tidak boleh terkonsentrasi di satu lembaga saja. Liberalisme sendiri memiliki beberapa variasi. Yang muncul pertama kali itu adalah classical liberalism dalam politik. Berkembangnya pada era industrialisasi, terjadi percepatan industri ya, pertumbuhan ekonomi yang cepat di Eropa pada waktu itu, mendorong adanya individualisme. Jadi, manusia itu dilihat sebagai aktor atau makhluk sosial yang punya kebebasan untuk mengutarakan ide atau pendapatnya. Dan peran negara di sini dilihat sangat minimalis, hanya sebagai Nachtwachterstat atau penjaga malam. Negara hanya menjamin bahwa tidak ada individu yang melanggar kebebasan individu lainnya. Setelah Perang Dunia Kedua, pemikiran klasikal liberalisme mulai diintegrasikan dengan pemikiran sosialisme. Ya, jadi kalau pada saat klasikal liberalisme kebebasan individu dan negara perannya hanya sangat sedikit sekali, sosial liberalisme itu mendorong adanya peran negara yang lebih aktif untuk mendorong adanya kesejahteraan secara sosial. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini jadi satu pemikiran sosial liberalisme atau Keynesianism. Jadi negara tidak bisa abai terhadap kesejahteraan masyarakatnya, meskipun masyarakatnya juga tetap dijamin kebebasannya. Pada tahun 80-an, muncul namanya neoliberalisme. Jadi kalau neoliberalisme itu harus dipahami bukanlah adanya pandangan yang baru ya, walaupun ada kata neo, tapi lebih kepada kebangkitan liberalisme klasik yang secara pemikiran itu lebih ekstrim dibandingkan klasikal liberalisme. Jadi kalau neoliberalisme itu melihat negara itu ya udah, negara tidak boleh mencampuri aktivitas warga negaranya. Pasar itu harus dibiarkan sebebas-bebasnya. Kita lihat tahun 1980 tren adanya privatisasi. Ini waktu itu dimulai di Inggris ya, di era Margaret Thatcher. Kalau di Amerika itu eranya Reagan. Jadi semua negara itu tidak boleh mengontrol BUMN segala macam, itu harus diprivatisasi. Ini 3 varian dari liberalisme yang ada. Dari liberalisme kita bergerak ke konservativisme. Kalau dilihat di spektrum itu konservativisme ada di sebelah kanan ya. Kita ke kanan dulu. Konservativisme itu secara harfiah mungkin konservatif ya, bicara tradisi. Jadi konservativisme itu melihat manusia itu sebagai makhluk yang tidak sempurna. Kalau dilihat ini ada humans imperfection ya. Manusia itu egois, serakah. Dan oleh karena itu dibutuhkan adanya authority, adanya wewenang yang kuat dari negara untuk mengatur agar masyarakat itu tidak menunjukkan sifat egois, serakah, atau kemudian sangat tergiur dengan kekuasaan atau mencoba menguasai segala sektor. Nah, dalam pandangan konservativisme, mereka melihat tradisi itu sebagai
aspek yang penting untuk mengatasi adanya ketidaksempurnaan manusia. Jadi tradisi, budaya, norma itu penting bagi pandangan konservatifisme. Sehingga terkadang seringkali berbenturan dengan pemikiran liberalisme yang melihat manusia itu sebagai makhluk yang bebas sebebas-bebasnya. Konservatifisme tidak. Manusia boleh bebas, tapi hanya dalam taraf tertentu dia tidak akan mengganggu tradisi yang ada di masyarakat atau nilai-nilai yang diturunkan secara generasi di masyarakat. Konservatifisme melihat masyarakat itu sebagai organisme, makhluk hidup ya. Semua punya fungsinya masing-masing. Dan dengan fungsi yang ada, tidak boleh ada warga negara yang kemudian melebihi fungsinya di dalam masyarakat. Nah, ini beberapa aspek yang paling penting dalam pemikiran konservatifisme. Walaupun konservatifisme mengusung adanya atau pentingnya melindungi tradisi yang ada di masyarakat, pada awal perkembangannya konservatifisme itu mencoba melihat adanya balance antara yang namanya kebebasan individu dan kolektivisme masyarakat. Jadi ini yang menjadi fokus dari varian konservatifisme yang pertama, liberal new right. Mereka melihat ya sudah masyarakat diperbolehkan untuk mengeksersis kebebasannya selama kebebasan itu bisa berkontribusi bagi kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Ini liberal new right ya. Jadi balance antara aspek liberal dan aspek tradisi. Kemudian pemikiran konservatifisme berubah. Yang paling mencolok itu terjadi di Amerika Serikat tahun 80-an. Jadi seiring dengan neoliberalisme juga muncul neokonservatifisme. Menarik ini. Neokonservatifisme itu melihat masyarakat itu mengalami degradasi moral karena hak-hak liberal itu terlalu progresif. Akibatnya, pemikiran bahwa kebebasan individu dan tradisi masyarakat bisa berjalan beriringan tidak dilihat sebagai solusi yang ideal. Dan neokonservatifisme menginginkan agar tradisi itu berada di atas kebebasan individu. Makanya neokonservatifisme kalau di Amerika itu lebih condong dekat dengan Partai Republikan ya di Amerika. Itu mempromosikan nilai-nilai keluarga, agama, dan nasionalismenya Amerika. Contohnya, misalnya Partai Republik itu kan sangat menentang adanya hak aborsi yang didukung oleh kelompok-kelompok liberal atau Partai Demokrat. Bagi pandangan Partai Republik, hak aborsi itu kan mengancam nilai-nilai keluarga atau agama yang sudah mengakar di masyarakat Amerika. Nah, neokonservatifisme juga punya pengaruh terhadap dinamika hubungan internasional. Kalau tadi kita lihat neokonservatifisme mendorong adanya nation values ya, nilai nasional, nilai sebagai sebuah bangsa di Amerika. Apa yang terjadi adalah ada upaya untuk mengkonstruksikan bahwa demokrasi liberal yang menjadi ciri khas Amerika itu adalah sesuatu yang ideal bagi masyarakat dimanapun. Ini kalau kita lihat tahun 80-an, seiring dengan Perang Dingin juga, Amerika itu mencoba mengekspor nilai-nilai rejim demokratis ya, yang mewakili blok barat pada waktu itu. Dan kalau kita lihat Perang Dingin itu bicara blok barat yang diwakili oleh demokrasi dan Amerika dan sekutunya, dan blok timur bicara soal sosialisme komunisme ya, yang diwakilin oleh Soviet.
konstruksinya adalah blok barat dengan demokrasinya itu lebih baik dibandingkan blok timur. Nah, ini bagian dari pemikiran atau ide neokonservatifisme juga. Berikutnya kita akan bahas soal sosialisme. Dari konservatifisme kita bergerak ke kiri terlebih dahulu ya. Ke kirinya liberalisme kalau lihat spektrum tadi. Nah, di bagian kirinya itu kan ada sosialisme. Kalau konservatifisme bicara tradisi, sosialisme itu dia bicara sesuatu yang sifatnya komunitas. Jadi, sosialisme melihat bahwa manusia itu bagian dari masyarakatnya, tapi bukan masyarakat yang berbasiskan atau selalu berbasiskan tradisi. Namun fakta bahwa manusia itu makhluk sosial, nah itulah yang menjadi inti dari pemikiran atau prinsip community-nya sosialisme. Dalam konteks ini, sosialisme melihat bahwa manusia itu sebenarnya lebih punya kecenderungan, karena dia makhluk sosial ya, pada kerjasama. Jadi manusia itu tidak seperti yang dibayangkan liberalisme, punya kebebasan sebebas-bebasnya, dan kemudian suka berkompetisi. Bagi sosialisme enggak. Manusia itu punya kecenderungan untuk mengedepankan aspek kolektif sebagai bagian dari masyarakat. Nah, prinsip yang paling utama lainnya dari ideologi sosialisme adalah prinsip kebutuhan ya. Kalau liberalisme mungkin berbicara karena manusia itu punya akal, dia punya kebebasan, sehingga apa yang dia peroleh itu sesuai dengan sejauh mana dia menggunakan akalnya gitu ya. Ya mungkin kalau dia jadi dokter, ya memang dia mau belajar tekun gitu. Nah kalau sosialisme tidak melihat itu sebagai aspek yang substansial, tapi dia melihat gini, sosialisme melihat boleh orang itu kemudian bekerja keras dan kemudian mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi yang harus diingat, kekayaan yang konteksnya material itu harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sosialisme melihat kalau seseorang sudah melampaui, artinya kepemilikan materialnya sudah melampaui apa yang dia butuhkan, maka itu sebaiknya dibagikan kepada orang yang belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi dia ngeliat kebutuhan, bukan merit atau kerja keras. Nah, oleh karenanya sosialisme itu banyak menggunakan konsep kelas sosial. Kelas menengah, kelas bawah, kelas elit. Karena memang basisnya juga ekonomi ya, sosial ekonomi. Yang menarik juga terkait dengan kepemilikan. Sosialisme melihat bahwa apa yang ada di masyarakat itu sebenarnya milik masyarakat. Individu boleh memiliki properti, tapi sosialisme cenderung melihat properti itu sebagai sesuatu yang bisa membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Karena orang menjadi tidak peduli dengan anggota masyarakat lainnya. Ini pandangan sosialisme ya. Nah, setelah ini kita akan lihat beberapa varian dari sosialisme. Varian sosialisme ada 4 setidaknya ya, di dunia politik real dan tradisi pemikiran politik. Ya. Pertama, Marxisme. Itu varian dari sosialisme, diusung oleh Marx. Bicara mengenai cita-cita masyarakat tanpa kelas. Kemudian ada namanya ortodoks komunisme, secara praktek diwakili oleh Lenin dan Stalin. Bicara bahwa negara itu merupakan alat ekonomi milik bersama. Ya.
Lalu muncul namanya neo-Marxis. Ini waktu itu saya sempat cerita soal pendekatan kritis ya. Bagian salah satu aspek pemikiran neo-Marxis. Neo-Marxis ini bicara bahwa pemikiran Marx soal masyarakat tanpa kelas itu sesuatu yang utopis. Dalam pemikiran neo-Marxis. Kalau neo-Marxis itu lebih melihat bahwa baik itu kapitalisme maupun komunisme itu bisa menciptakan opresi atau penindasan terhadap manusia atau masyarakat. Jadi itu kritik utama neo-Marxis ya. Jadi baik itu kapitalisme itu bisa menimbulkan yang namanya konsumerisme. Secara tidak sadar kita manusia itu di tengah kondisi ekonomi yang kapitalis itu seringkali menjadi orang yang konsumen. Tidak lagi kritis terhadap apa yang terjadi di dunia. Kalau komunisme bagi neo-Marxis itu dikritik karena menerapkan penindasan seringkali. Itu mereka belajar dari apa yang dilakukan oleh Lenin dan Stalin. Jadi di sektor pertanian ya waktu itu. Orang kemudian diminta untuk bekerja demi negara dan walaupun pada prakteknya akhirnya mengalami kekerasan. Ini kritik neo-Marxis. Nah, neo-Marxis lebih memfokuskan pada kondisi masyarakat terindustrialisasi, jadi industrialisasi maju di Eropa Barat khususnya. Mereka melihat bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu dua hal yang menindas manusia. Yaitu pemandangan neo-Marxis. Lalu ada yang namanya sosial demokrasi. Sosial demokrasi itu bertujuan untuk prinsipnya begini sosial demokrasi. Mengambil yang baik dari demokrasi liberal dan sosialisme. Jadi mereka melihat balance antara pentingnya individu dengan kebebasan dan rasionalnya, tapi juga melihat bahwa pentingnya sisi kolektivitas masyarakat. Ya. Nah, di dunia nyata misalnya kalau sosial demokrasi itu berkembang di Eropa kontinental, khususnya di Jerman ada partai SPD ya. Itu secara terang-terangan mengusung ideologi sosial demokrasi. Kemudian tadi kalau mau tahu soal pemikiran neo-Marxis mungkin khususnya yang terkait dengan konsumerisme ya. Ini bisa baca bukunya Herbert Marcuse tentang One Dimensional Man sebagai referensi tambahan. Selain liberalisme, konservativisme, dan sosialisme, ada ideologi-ideologi lain yang tidak atau jarang sekali mendapatkan analisa mendalam ya. Ada sih secara fakta gitu. Kalau kita lihat misalnya ada nasionalisme. Itu kan satu pandangan yang melihat bangsa itu sebagai satu-satunya hal yang penting. Ya, bicara identitas kebangsaan. Kemudian kalau tadi ingat di spektrum, konservativisme itu kan ujungnya adalah fasisme. Nah, fasisme ini bicara ultranasionalisme. Bagaimana kemudian negara itu adalah segala-galanya dalam pandangan fasisme. Ya. Contohnya dan satu-satunya mungkin yang sangat terkenal ya di Jerman, Adolf Hitler, atau kemudian di Italia, Benito Mussolini. Lalu ada juga yang namanya anarkisme. Nah, anarkisme ini lebih pemikiran yang kalau fasisme itu melihat negara itu sebagai pusat dari keseluruhan gerak kehidupan sosial masyarakat, anarkisme tidak demikian. Mereka melihat bahwa justru negara itu sumber masalah, menghalangi kebebasan individu, dan oleh karenanya mereka mengusulkan agar yang namanya negara itu ditiadakan. Itu asumsi dari anarkisme. Selain anarkisme juga ada feminisme. Ideologi feminisme melihat mendikotomikan dua tempat,
bahwa masyarakat itu melihat wilayah publik itu hanya untuk laki-laki. Kemudian ada wilayah privat untuk perempuan. Jadi kalau gampangnya gini, seringkali orang mengasumsikan ya di beberapa masyarakat tertentu, laki-laki itu ya posisinya untuk tampil di ruang publik. Perempuan ya mengurusi rumah tangga. Nah, ini yang menjadi perspektif feminisme ketika mereka melihat kondisi di sekitarnya. Mereka melihat bahwa masyarakat itu ditetapkan oleh gender, feminisme dan maskulinitas yang didominasi oleh patriarki, mendorong adanya dominasi dari gender maskulin untuk muncul di ruang publik. Ada macam-macam ideologi feminisme, karena ini pengantar, tapi kalian bisa baca. Ada feminisme liberal, feminisme sosialis, radikal, dan cultural. Jadi feminisme ini sudah bercampur dengan ideologi-ideologi besar lainnya, ya. Tapi tetap perspektifnya bahwa ruang publik itu seringkali dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan itu dilihat hanya bisa berekspresi di ruang privat, di rumah tangga gitu ya, sesuatu yang sifatnya personal. Dan bagi feminisme itu harus diubah. Walaupun liberal, sosialis, radikal, dan kultural punya visi dan misi yang berbeda-beda tentang seperti apa perubahannya dan bagaimana cara mengubahnya. Lalu yang sekarang juga tren adalah ideologi politik hijau ya, ekologisme. Ekologisme itu mengajak orang untuk melihat fakta bahwa sebenarnya manusia itu tidak hidup hanya dengan manusia saja, tapi manusia dengan alam. Ya, kalau kita lihat ideologi-ideologi besar seperti liberal, konservatif, dan juga sosialis, itu kan berfokus pada hubungan antar manusia. Nah, green politics atau ekologisme melihat kita nih perlu menggeser pandangan hubungan antara manusia dengan alam. Berbicara tentang, biasanya isu-isu green politik bicara tentang isu-isu yang sifatnya postmaterialisme. Bicara kualitas hidup. Bicara bagaimana sih 10 tahun ke depan bumi tempat kita hidup ini akan bertahan dan bisa ditinggali oleh anak cucu kita. Jadi mereka nggak bicara lagi soal gimana sih persoalan kepemilikan, kesejahteraan, enggak. Bicara kualitas hidup manusia secara keseluruhan dalam hubungannya dengan alam. Nah, contoh dari ideologi green politics ini misalnya di Jerman ada partai hijau ya. Partai yang cukup besar di Jerman. Munculnya tahun 90-an awal tuh dan mendapatkan suara sangat signifikan ya sebenarnya. Isu yang selalu dibawa oleh partai hijau di Jerman misalnya, mereka mendorong adanya energi bersih, energi terbarukan. Energi terbarukan yang kemudian ramah lingkungan. Jadi bukan energi yang berasal dari reaktor nuklir. Jadi agenda mereka gitu, kalau mau bangun kualitas hidup yang baik, ya kita butuh energi terbarukan ya. Tapi tidak dengan kemudian mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya. Mereka sangat menentang itu. Lalu ada juga ideologi-ideologi yang sering disebut sebagai fundamentalisme religius. Nah, kalau religius fundamentalisme ini melihat masyarakat itu seringkali memisahkan antara aspek politik sebagai sesuatu yang sifatnya konsumsi umum, publik, dengan agama yang dilihat sebagai sesuatu yang personal. Bagi religius fundamentalisme, enggak. Agama itu bisa masuk ke dua ranah tersebut. Agama itu publik sekaligus privat.
Kenapa mereka seperti itu? Karena kelompok religius fundamentalisme ini melihat bahwa modernisasi itu membawa perubahan yang signifikan pada struktur masyarakat. Sehingga yang namanya agama di ruang privat itu terkikis oleh perkembangan modernisasi. Mungkin terkait dengan budaya atau pergaulan tiap generasi kan berbeda ya. Nah, seringkali dilihat modernisasi itu mendorong manusia menjadi orang yang lebih tidak peduli terhadap aspek religius. Nah, bagi religius fundamentalisme ini, itu berbahaya. Sehingga visinya adalah bagaimana agama itu menjadi bagian dari ruang publik. Ini religius fundamentalisme. Tapi dengan cara-cara yang sangat ekstrim. Ini ada di semua agama ya. Jadi tidak hanya agama tertentu ya. Dan bagi beberapa analisa politik, ini adalah akar dari kemunculan misalnya gerakan atau jejaring terorisme. Baik, ini beberapa tradisi ideologi selain ideologi-ideologi besar yang sering kali menjadi bagian dari analisa politik. Akhirnya sampai kita pada slide yang terakhir ya, materi terakhir. Tadi saya sudah jelaskan apa itu ideologi dan seperti apa sih tipologi ideologi yang sering kali dipelajari dalam disiplin ilmu politik. Pada materi yang terakhir ini, bagian terakhir, saya akan menjelaskan masalah terkait dengan mengkategorikan ideologi. Ada masalah besar yang dihadapi oleh ilmu politik atau ilmuwan politik ketika mencoba mengelompokkan ideologi yang ada. Pertanyaan besarnya adalah, apakah saat ini menjadi mungkin, ya, masih mungkin untuk membedakan antara liberalisme, konservatifisme, dan sosialisme? Kritik utamanya sekarang itu modelnya seperti tapal kuda. Jadi kalau dilihat, ingat tadi, sekarang itu dalam prakteknya seringkali sosialisme dan konservatifisme itu berbagi pandangan yang sama. Kalau tadi saya bilang sosialisme itu bicara kesatuan masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial, konservatifisme bicara ketahanan tradisi yang ada di masyarakat. Nah, seringkali ini dipertukarkan pada prakteknya ya. Sehingga sulit untuk menerka atau menilai apakah kelompok tertentu ini menyuarakan ideologi yang sosialisme atau sifatnya lebih ke konservatifisme. Begitupun dengan fasisme dan komunisme. Kalau dilihat fasisme dan komunisme itu kan sama-sama mendorong adanya peran sentral negara yang kuat. Kalau komunisme melihat misalnya negara atau otoritas yang sama dengan negara itu berfungsi untuk menjaga agar seluruh sumber daya itu dipergunakan untuk semua. Makanya butuh otoritas negara yang kuat. Seperti kasusnya di Stalin pada waktu itu ya. Fasisme juga, lihat Hitler misalnya. Negara menjadi sentrum dari segala aktivitas sosial politik masyarakat. Negaranya kuat. Nah, dalam prakteknya ini seringkali sulit dibedakan ya, dan bersinggungan dekat. Nah, ilmuwan politik menyadari hal ini. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kategorisasi ideologi, itu harus berdasarkan kondisi nyatanya, empirisnya. Jangan melulu menggunakan kategori berdasarkan textbook ya. Lihat kondisi faktanya seperti apa. Contoh misalnya Indonesia. Indonesia sulit kan kalau kita pakai spektrum kiri dan kanan. Siapa yang di kiri? Kalau melihat misalnya pakai spektrum yang digunakan oleh ilmuwan politik ya, berdasarkan pembagian kursi setelah revolusi Prancis itu kan susah ya masuk di Indonesia ya. Ya kita komunisme nggak ada dan dilarang.
Tidak ada partai yang kemudian mengusung ideologi itu. Jangankan komunisme, sosialis pun tidak ada, gitu kan. Masih dilarang. Tapi ditaruh di tengah, kalau liberal juga nggak liberal juga, gitu, sebagian partai. Kemudian fasisme ya sejauh ini sih tidak ada ya di Indonesia ya. Konservatif mungkin ada, mungkin partai-partai yang berbasiskan agama, tapi itu pun juga sulit rasanya kalau kita bilang ya agama itu tradisi. Nah, itu bisa problematik. Jadi kalau kita lihat pembagian ideologi itu harus melihat pada fakta yang ada di lapangan. Tapi tetap ya, di awal acuan kita adalah ideologi itu punya 3 elemen. Dia ide yang terwujudkan dalam pertama, perspektif tentang kondisi yang ada. Yang kedua, visi tentang seperti apa sih kondisi masyarakat yang ideal atau yang diharapkan melalui ideologi tersebut. Dan terakhir, bagaimana cara mencapainya. Nah, 3 cara inilah yang bisa digunakan untuk mendiferensiasi ideologi yang ada di masyarakat. Demikianlah materi sesi 3 mengenai ideologi politik untuk mata kuliah PSI 101. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya.